Kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat jamahan lawatan-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di hari terakhir kami retreat di Bali ini, kami pulang membawa sesuatu. Kami pulang bukan tidak membawa apa-apa, tapi kami bawa pulang sesuatu, yaitu kekuatan rema, sehingga kami mampu bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar sebagian pesan-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu dan biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Tetap semangat. Mau di-extend? Bayar 10 kali lipat. Ada beberapa orang yang bilang, Bu Gem, adain lagi setahun 2 kali. Ya beres ya. Tapi masalahnya gini loh. Saudara, ketika retret pulang itu sesuatu yang baru yang saudara dapat. Amin. Bukan hanya sekedar datang untuk refreshing, setelah itu pulang saudara tidak dapat apa-apa ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang sesi yang terakhir, yaitu setialah di dalam doa. Kalau firman Tuhan berkata janganlah jemu-jemu untuk berdoa, itu berarti Tuhan mau saudara itu setia di dalam doa. Kenapa? Karena dia juga setia sebagai pendengar yang setia atas setiap doa saudara. Ya, sebelum saya lanjutkan tentang doa, kita review supaya ketika saudara pulang itu ada sesuatu yang saudara dapat. Apa sih yang didapat dengan kesetiaan Tuhan yang tidak perlu diragukan? Bagian saudara yaitu ini. Yang pertama saya bahas, kenapa kita harus setia saat kita diuji? Karena iblis itu tahu ya, kalau saudara hari ini gak setia saat diuji, maka kita itu ini loh, gagal menjadi orang yang benar, yang murninya seperti emas. Nanti di pemandangan Tuhan itu saudara nilainya itu tidak punya kualitas. Ketika diuji, kualitasnya imitasi. Yang kedua, kenapa saudara harus setia saat diuji? Karena harapan Tuhan, yaitu apa saudara? Kita itu akan mendapatkan upah. Sesuatu yang lebih. Tuhan itu selalu punya inisiatif, kehendak yang tertinggi untuk memberkati anak-anaknya itu selalu lebih. Tapi buat kita yang pingin diberkati, selalu kita dilihat seperti Bu Lili khotbah, bejana kita ini belum dikosongkan. Kita masih penuh dengan bejana hidup kita sendiri. Jadi Tuhan itu tahan berkatnya. Sebenarnya dia punya rencana, berkat itu lebih. Tapi yang dilihat kalau saudara diberkati lebih, dia semakin melihat saudara semakin jauh. Dia gak mau kehilangan saudara, makanya sebelum berkat lebih itu saudara diuji. Yang ketiga, yaitu karena supaya kita itu tidak binasa. Amin. Yang kedua, kemarin yang saya jelaskan, review. Kenapa kita harus setia kepada pasangan? Karena apa? Karena hidup ini sudah harga mati saudara. Sekali menikah itu seumur hidup. Makanya kalau kita tahu bahwa seumur hidup itu menikmati waktu dengan pasangan. Kalau saudara nggak bisa menikmati spend time dengan pasangan hidupmu, kira-kira saudara hidup ini menderita enggak saudara? Kalau dapat pasangan yang baik, berarti hidupku akan panjang umur. Tapi kalau pasangannya begitu salah memilih, maka aku akan menderita seumur hidup. Bukan itu saudara. Waktu saya mendapati masalah dalam rumah tangga dan saya tahu siapa Tuhan, dia hanya menguji saya nikmati aja. Suami mau berulah seperti apa, saya tetap menikmati bahwa ini pasangan yang terbaik yang gak bisa saya tukar tambah sampai maut yang memisahkan saya. Ya saya nikmati.
Karena saya tahu Tuhan punya waktu. Kenapa iblis itu berusaha mencuri supaya saudara tidak setia kepada pasangan. Jadi kenapa? Yaitu karena yang pertama supaya saudara tidak menikmati anggur yang manis yang termahal dari Tuhan. Saudara tidak melihat keturunan ilahi dan rumah tangga saudara hancur. Yuk kita lihat dulu Mazmur 86 ya, kita lanjutkan. Jadi hari ini jangan sampai saudara pulang dari tempat ini, Tuhan sudah sediakan anggur yang manis, yang termahal. Tuhan sudah siapkan seluruh keturunan ilahi. Anak-anakmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan rumah tanggamu akan menikmati kebahagiaan. Jangan sampai ketika saudara pulang dari tempat ini mengerti firman, saudara tetap uring-uringan sama pasangan saudara. Sudahlah, terima dia apa adanya, bukan ada apanya. Jangan lagi bucin ibu-ibu ya. Sudah bucin itu dibuang. Tidak dicintai, dicuekin, ditinggal makan sendiri. Bangun cinta tiap hari. Katakan dia tetap suami yang terbaik. Terbaik, tersetia. Yang the best, yang dari Tuhan. Itu dimulai dibangun. Amin. Yuk kita lihat doa ya. Jadi kalau Tuhan mau saudara setia dalam doa, karena Tuhan itu pendengar yang setia. Ini ayatnya. Mazmur 86 ayat 5 dan 6 ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Lihat ya. Bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ini kata-kata berikutnya. Bisa ditayangin ayatnya. Mazmur 86 ayat 5. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Perhatikanlah suara permohonanku. Jadi hari ini percayalah bahwa Tuhan itu sumber jawaban doa. Dia yang berlimpah kasih setia. Dia yang hari ini mengampuni semua dosa-dosamu. Itu selalu jadi pendengar dan pemerhati yang baik. Itu sebabnya saudara hari ini jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu setia mendengarkan, memperhatikan setiap doa saudara. Ya, kita lihat berikutnya. Yuk, bagaimana hari ini Tuhan itu, saudara perlu tahu Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu sebabnya jangan pernah berhenti. Justru kalau ada masalah besar, jangan menidurkan jam doamu, jangan menarik diri dari waktumu untuk berdoa. Lihat Ratapan 3 ayat 57 sampai 59, bisa dibuka ya. Ratapan 3 ayat 57 sampai 59, lihat ya, Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita baca. Engkau, apa saudara? Bisa ditayangin. Jadi hari ini percayalah Tuhan itu, lihat ya, kalau Tuhan itu sejauh doamu berarti dia itu dekat. Waktu engkau susah, engkau berdoa, dia itu pendengar yang baik, pemerhatikan, bahkan dekat. Makanya kalau susah, kalau lagi keadaan kefefet itu jangan cari hamba Tuhan, masih jauh, masih butuh waktu telepon. Belum lagi nanti kalau telepon di reject, lagi sibuk bu, jangan ganggu saya lagi pelayanan. Hari ini kita percaya Ratapan 3 ayat 57 sampai 59 kita baca. Engkau dekat tak kala aku. Saudara tahu waktu saudara kefefet, saudara tidak tahu jalan keluar, berdoa maka memanggil namamu, engkau berfirman, ini Tuhan katakan, nak jangan takut. Jangan takut, ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku, engkau telah melihat ketidakadilan
terhadap aku ya Tuhan, berikanlah keadilan. 3 hal bisa ditayangin Anil. Hari ini Tuhan mau berkata, nak, kalau engkau lagi ngalami susah, gak usah cari kemana-mana. Cari aku yang paling dekat. Dan aku berkata engkau gak perlu takut. Kenapa kita gak perlu takut? Karena ini. Lihat. Luar biasa loh saudara. Tuhan itu dekat, bukan hanya dia diam gini tengok-tengok dengerin. Tapi firman ini berkata, Tuhan memperjuangkan perkara saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan itu menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberi keadilan. Sudahlah, hari ini hakmu dicuri, engkau ditindas, engkau difitnah. Mungkin hari ini engkau mengalami keadaan yang butuh jalan keluar secara cepat. Tuhan, gimana caranya? Percayalah, kalau 3 hal ini Tuhan lakukan, Tuhan berkata pagi ini, jangan takut. Daripada saudara takut, lebih baik berdoa, dia dekat, dia sediakan telinganya, maka dia akan melakukan 3 hal. Itu sebabnya saudara hari ini, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Gak ada yang bisa berkata Tuhan itu gak dengar doaku, salah saudara. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana saudara dan saya, ya, makanya doa itu butuh konsisten. Saudara nggak bisa doa itu hanya pas butuh, saudara baru cari Tuhan. Konsisten. Kenapa? Ini Lukas 18 ayat 7 dan 8. Saudara baca ya. Seperti perumpamaan daripada seorang janda, yaitu menghadapi hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi karena janda ini terus datangi hakim yang tidak takut Tuhan untuk membela haknya, maka pada akhirnya hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan itu mengabulkan apa yang menjadi permohonan janda ini. Kita punya Tuhan, perumpamaannya, kita punya Tuhan bukan hakim yang lalim, bukan hakim yang jahat. Kita punya Tuhan Bapa yang baik. Waktu saudara datang berseru-seru, saudara sediakan waktu untuk terus berdoa, maka percayalah, Tuhan itu tadi seperti lagu, menjawab doa lebih dari yang saudara minta dan harapkan. Kalau hakim itu yang jahat menjawab seperti persis yang janda ini minta. Tapi buat kita sebagai anak-anaknya, kita punya Bapak yang luar biasa baiknya. Percayalah, jawaban doa itu selalu punya nilai lebih dari yang saudara doakan dan minta, harapkan. Amin. Apa yang Tuhan mau kita belajar, bagaimana sikap hari ini kalau setialah dalam berdoa. Ini saudara, yang Tuhan mau hari ini saudara dan saya punya sikap seperti janda ini. Punya sikap seperti seorang janda yang terus datang sama Tuhan. Tuhan bela hakku. Tuhan bela masalahku Tuhan. Bela aku Tuhan. Aku lagi kepepet Tuhan. Setia sikap kita ini loh saudara. Yuk yang pertama, berdoalah setiap waktu. Berdoa itu sebagai komunikasi, seperti janda itu datang, tolong aku ya bela. Tapi komunikasi yang Tuhan mau buat saudara dan saya itu supaya bangun keintiman. Bukan hanya doa, hanya datang sama Tuhan seperti mesin ATM. Begitu saudara doa, transfernya berhasil. Apa tujuan Tuhan? Kita mau berdoa setiap waktu. Supaya saudara berdoa itu sebagai komunikasi.
hubungan yang intim antara seorang bapak dan anak. Tanya Bu Lili kalau doa sama Tuhan. Saya dulu kalau dengar pengalaman Bu Lili, saya juga belajar ngalem-ngaleman sama Tuhan. Tuhan, saya juga belajar. Saya setiap kali kalau doa saya bilang gini, Tuhan, Engkau itu Bapakku yang baik. Peluk aku Tuhan, aku lagi sedih, aku butuh pelukan seorang Bapak yang membuat aku kuat. Setelah aku berdoa, ngalem-ngaleman. Bukan kalau doa itu bawa list doa, dikte Tuhan. Tuhan, kalau aku tidak ditolong 2 hari lagi, tidak tahu jadinya apa. Tuhan berjanji tidak mempermalukan aku. Tapi buktinya mana Tuhan? Mana? Itu kurang ajar saudara. Kita belajar seperti seorang janda. Saya percaya janda ini datang sama hakim ini tidak sopan saudara. Kalau dia tidak sopan, tidak mungkin gerakkan hati hakim ini untuk jawab apa keinginannya. Tapi seringkali kita terlalu tidak sopan datang sama Tuhan. Kita seolah-olah memerintah Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan, keinginan saudara. Tapi saudara tidak pernah jawab apa yang jadi kerinduan hati Tuhan atas setiap masalah saudara. Yang ketiga yaitu sikap yang bagaimana berdoa dengan tetap punya pengharapan. Jangan kalau berdoa itu gini, Tuhan, gak tahu Tuhan. Memang ya nasibku ya gini, ya sudahlah. Mau dia apa? Tuhan tidak lakukan sesuatu. Ya memang nasibku dari lahir, mungkin sampai mati Tuhan itu tidak bakal nolong saya. Mungkin saya dihadapkan dengan kenyataan, ya sudahlah ini ya nasib. Enggak saudara. Janda ini kalau sampai ngeyel sama hakim itu, percayalah dia pasti punya pengharapan suatu kali keinginannya, kebutuhannya. Tuh, hakim ini akan jawab. Itu sebabnya kalau punya doa yang punya kekuatan, itu doa yang selalu berkata, Tuhan, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sekalipun aku tidak melihat dasar untuk aku berharap hari ini, karena kenyataanku makin hancur-hancuran, tapi aku memilih tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Karena aku tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Engkau punya kekuatan yang super power. Engkau punya kehebatan. Bukan masalahku yang hebat, tapi Tuhanku yang aku sembah yang hebat. Kira-kira Tuhan di atas waktu saudara datang dengan sudah pelok-pelokan. Nangis bukan nangisi masalah. Nangis karena lihat kebaikan Tuhan. Hati Tuhan kelepek-kelepek enggak lihat doamu saudara. Kelepek-kelepek enggak waktu tiap kali saudara berdoa, saudara sudah enggak bawa masalah. Saudara cuma bilang, Tuhan terima kasih. Aku masih ada nafas kehidupan. Aku tahu masalah ini bukan masalah, tapi masalah ini membuat aku jadi lebih baik. Supaya aku mulai intim dengan Engkau, supaya aku makin mengenal Engkau dengan benar. Dan aku tetap punya pengharapan kok. Aku tidak akan menyerah kok. Walaupun orang berkata mana mungkin, bodoh kamu. Tapi aku tetap memilih. Karena aku tahu Tuhanku ini hebat. Tuhan yang aku sembah ini dahsyat. Wow, itu loh sikap doa. Saudara hari ini jangan datang hanya bawa kebutuhanmu. Mulai curi hatinya Tuhan. Ngalem-ngalem. Saya belajar dari Bu Lili selalu. Sikap doa yang ngalem-ngalem saya belajar dari hambanya. Kalau doa saya selalu bilang, Tuhan aku pingin Tuhan peluk. Aku kangen sama. Kalau saya sudah pelayanan 1 hari saya nggak punya jam doa yang banyak. Saya langsung sempetin masuk doa sebentar. Saya bilang, Pak aku kangen. Aku sudah 1 hari ini sibuk ya Pak pelayanan. Aku kangen.
Aku pengen hari ini ketemu papa, aku pengen peluk-pelukan. Saya belajar. Amin. Mau pulang dari tempat ini, merubah gaya hidup. Ngalem saudara. Percayalah, bapak itu kalau dia alami anak, hatinya ndak tega saudara. Rontok hatinya. Yuk kita lihat berikutnya. Setelah kita mulai ngalem-ngalem sama Tuhan, kita berharap seperti Bu Lili bilang, bukan berarti ketika kita berdoa segala sesuatu sudah beres. Enggak. Tapi lihat saudara, ada waktu Tuhan berkata, wait, tunggu. Karena ada hal yang jauh lebih baik lagi untuk aku persiapkan. Aku yang tahu kok jalan hidupmu. Aku tahu kebutuhanmu. Itu sebabnya. Mengapa kita harus sabar menantikan jawaban doa? Karena waktu Tuhan bukan waktunya saudara dan saya, tetapi waktu Tuhan pasti terbaik. Ini loh, lihat saudara, Tuhan sedang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau dijawab waktu saudara, saudara nanti mintanya apa? Roti. Bukannya roti yang didapat. Saudara malah mendapatkan batu. Saudara jadi batu sandungan kalau dijawab cepat. Tuhan tahu, nak, kalau engkau minta sesuatu yang lebih aku jawab hari ini dan bejanamu itu tidak siap. Memang kita minta roti untuk dinikmati, tapi bukan roti nanti. Akibatnya engkau akan jadi batu sandungan. Dengan berkatku engkau makin sombong, engkau makin kasar, engkau makin jahat. Buat apa? Mungkin saudara minta ikan hari ini. Tapi nanti justru kalau diberi ikan itu belum waktunya Tuhan, itu akan jadi racun yang mematikan buat saudara. Saudara bisa dibawa ke arah maut karena belum waktunya. Saudara paksa Tuhan. Jangan mempercepat waktunya Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat. Tuhan itu sedang mempersiapkan jawaban doa yang spektakuler. Yaitu apa? Yang tidak pernah saudara ketahui. Yuk kita baca Yeremia 33 ayat 3. Jadi saudara jangan takut. Kita ini sabar karena ada segala sesuatu, bukan satu bagian yang Tuhan mau buat indah, tapi segala sesuatu Dia tahu, Dia tata satu persatu. Ini, berserulah kepadaku maka aku akan, kalau kita berseru Tuhan jawab dah? Jawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Ini loh hal yang spektakuler. Saudara mau dijawab yang biasa-biasa atau yang spektakuler? Kalau kita sabar, maka kita akan melihat hal yang besar. Yang tidak pernah terpahami, tidak engkau ketahui. Sampai nanti kalau jawaban doa itu terjadi, saudara bilang gini, ternyata penundaan waktunya Tuhan jawab doaku. Aduh Tuhan, kaget Tuhan. Saya dulu cuma minta suami balik. Tuhan kembalikan suamiku, cuman itu terus cuman urusan daging. Tapi Tuhan sudah tahu enggak dari awal. Dia bilang gini, nak sabar. Ada hal yang jauh lebih baik, yang lebih spektakuler. Bukan hanya engkau kembali dengan suamimu, tapi aku akan pakai hidupmu. Dan ada banyak wanita-wanita yang berkemenangan, rumah tangga yang hancur itu dipulihkan. Itu jauh. Amin saudara. Kita gak pernah tahu loh apa yang Tuhan persiapkan. Spektakuler. Tapi itu pasti saudara, karena ini firman. Amin. Amin saudara. Yang ketiga, yuk. Tuhan itu sedang menepati janjinya.
Yeremia 33 ayat 14. Yuk. Sesungguhnya waktunya akan datang. Siapa yang bilang janji Tuhan palsu? Itu salah besar, itu iblis. Lihat. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengingkari, menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan Yehuda. Kita ini semua Israel rohani. Kita cuma sedang menantikan, on the way semuanya. Amin. Jadi sabar ya. Jangan mempercepat, nanti dapatnya apa? Ular, batu, sandungan. Kita benar-benar mau menikmati roti dan ikan yang dari surga. Kalau itu waktunya Tuhan, saudara akan menikmati semuanya. Yuk terakhir, pemain musik boleh segera naik. Tadi sudah ya, kenapa iblis? 3 hal. Kenapa iblis? Ya, itu nanti saudara simpan. Tidak ingin kita setia di dalam doa. Yuk kita baca Lukas 21 ayat 36. Ya, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya ini loh, iblis tidak mau saudara kuat saudara. Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi supaya kamu tahan berdiri. Iblis gak mau saudara tahan berdiri di hadapan anak domba supaya saudara maut. Enak ngirim jiwa ke maut, enak. Hari ini sesulit apapun kita tahu, kita ini sedang dalam perjalanan menuju hidup kekal bahagia. Makanya perlu doa saudara. Iblis itu tidak mau kita setia, tidak mau kita jemu-jemu untuk berdoa. Karena iblis tahu doa itu kekuatan. Tanpa doa saudara tidak akan bisa kuat menanggung segala perkara. Doa itu meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Doa itu ketahanan kita untuk berdiri sampai akhir. Tuhan bilang ini, finishing well. Lebih dari pemenang. Tapi kalau saudara tidak punya kekuatan doa, saudara tidak akan keluar lebih dari pemenang. Saudara tidak akan kuat bertahan sampai akhir. Saudara akan bilang gini sama masalah, nyerah deh. Punya suami seperti ini nyerah, kawin lagi aja. Nyerah Tuhan, aku jadi orang jujur, aku lebih baik tipu sana tipu sini untuk bertahan hidup. Tapi percayalah, saat kau punya kekuatan doa, engkau akan sanggup bertahan sampai akhir. Amin saudara. Hari ini pastikan yang tadi sudah ya Anit doa, yang itu udah ada ya quote-nya, ada. Percayalah dengan pulang dari retreat ini saudara tidak akan sia-sia. Saudara akan rekam ini. Tuhan, aku akan setia pikul salib sangkal diri dan aku tetap setia mengikut engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang kedua pesan saya apa? Saya mau Tuhan setia sama pasangan. Gimana caranya saudara setia sama pasangan? Nikmati. Kalau saudara tidak bisa nikmati, ini seumur hidup loh saudara. Apa yang saudara alami hidup kalau seumur hidup dengan suami yang menjengkelkan, yang nyakiti hati. Dan kita tidak bisa merubah seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna saudara. Kalau mau menikah dengan orang yang sempurna, menikahlah dengan robot. Makanya di Jepang banyak orang-orang stres menikah dengan robot. Karena tidak jengkelin hati, tinggal di remote, cit, jalan. Di remote, cit, apa yang jadi maunya kita. Tapi selama kita hidup di dunia, gesekan itu pasti terjadi. Nikmati, pesan saya, hari ini pulang dari tempat ini. Nikmati pasanganmu seburuk apapun. Nikmati tantangan sampai maut yang memisahkan. Amin, itu tadi. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, sikap kita itu seperti seorang janda. Doa itu bukan hanya untuk kepentinganmu saja,
Tapi berdoalah setiap waktu sebagai komunikasi. Doa yang terus punya pengharapan. Hari ini belum dijawab, besok pasti. Hari ini belum dijawab, besok pasti. Amin saudara. Sehingga ketika saudara pulang, saudara dapat sesuatu. Bu Lili, Pak Reo, sudah begitu juga banyak memberkati kita. Saya belajar dari Bu Lili, saya belajar untuk dikosongkan. Dibuat nol, siap. Karena ketika yang nol itu terjadi, maka urapan Tuhan 100% atas hidup. Engkau itu jadi manusia itu ciptaan yang baru, bukan setengah baru. Setengahnya dunia, setengahnya saudara urapan minta urapan, gak bisa. Terang dan gelap gak bisa disatukan. Kalau kakimu cuma nyemplung separuh di dunia dan separuhnya di rohani, maka terang dan gelap ini gak mungkin bisa bekerja sama. Jadi anak Tuhan 30 tahun, nol. Karena saudara cuma di pemandangan Tuhan suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Nanggung, abu-abu, putih ya dijalani, gelap ya dijalani. Abu-abu, firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan orang yang abu-abu. Pastikan pulang dari tempat ini, kita ambil keputusan yang gelap dibuang total. Hidupmu hanya menginjak sesuatu yang benar-benar hidup kudus, berkenan. Ini sudah akhir zaman. Kapan waktunya saudara menyatakan diri, ini loh aku Tuhan. Aku gak mau lagi separuh-separuh. Aku gak mau kompromi dosa Tuhan. Aku total akan buang kepahitanku. Seperti Pak Rio bilang, jangan sombong. Kita sebagai hamba Tuhan, Pak Rio, Bu Lili, saya bukan lebih baik dari saudara. Kita semua ini sama-sama hamba yang belajar terus-menerus untuk menjadi orang yang disempurnakan. Amin. Yuk kita nyanyi lagu. Kita mau mengambil sikap doa seperti seorang janda. Jangan menghadap Tuhan dengan pikiran Tuhan, pulang ini aku ketemu masalahku. 3 hari enak Tuhan, happy-happy, ketemu orang rohani, pulang ketemu lu lagi. Ketemu orang yang becek, no ini loh Tuhan, jengkel, aduh Tuhan. Kalaupun nanti di rumah, tadi ada seorang ibu kemarin, istri. Waktu saya makan dia samperin saya, Bu Eli, saya ikut retreat ini dengan perjuangan yang berat. Kenapa? Ini loh suami saya Bu Eli, WA terus teror saya mau nuntut cerai. Firman ini buat saudara dan saya hari ini, jangan takut. Tuhan berkata, nak jangan takut. Datang terus kepada Tuhan. Karena dia sedang mempersiapkan perkara yang besar, yang tidak pernah kau ketahui, yang tidak pernah terpahami. Itu pasti terjadi atas hidup. Amin. Dia tahu setiap pergumulan hidup. Dia tahu saudara datang ke sini dengan membawa banyak masalah. Bahkan Tuhan berkata ada banyak orang yang ketakutan. Saudara bisa ketawa di depan orang, tapi senyatanya hidupmu hancur. Mungkin kau menikmati makanan, tapi otak ini jalan terus. Hatimu cemas, hatimu takut ketika iblis berkata ini loh masalahmu, ini loh masalahmu. Kamu datang ke tempat ini belum tentu masalahmu selesai. Tapi percayalah, Tuhan berkata pagi ini, pulang keluar dari tempat ini, buang ketakutan. Aku adalah Tuhan yang setia. Sekalipun engkau sering tidak setia, tapi aku tidak pernah tidak setia kepadamu. Aku pulang dari tempat ini, kau akan menghadapi tantangan. Prosesmu masih berlanjut. Tuhan tetap berkata, jalani. Jangan dengan banyak takut, jalani. Karena aku setia menyertai engkau sampai akhir. Aku setia untuk menguatkan hatimu dan aku akan setia memelihara engkau dari yang jahat.
percayalah, doa-doamu yang kau naikkan berapa hari ini, aku sudah mendengar, menampung, bahkan memperhatikan, dan aku akan menjawab lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa siang ini kami pulang, kami akan berubah. Kami akan dapat kekuatan baru untuk kami menghadapi Goliat tantangan yang besar. Kami tidak akan pernah takut. Kami sudah punya kunci menghadapinya. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa-Mu terus bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu. Retreat ini selesai, tapi roh pengurapan Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Suatu kali kita semua bukan hanya retreat di dunia, tapi retreat akbar di surga. Dengan sebuah tag, bukan hanya tag bebas dari virus corona, tapi tag lebih dari pemenang. Finishing well. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.